Hermina, balik lagi di Hermina Podcast dengan narasumber Dr. Adlin, SPN, FIN. Nah ini dokter kita ketemu lagi nih. Oke dok, melanjutkan nih dok dari podcast sebelumnya. Ternyata dari podcast sebelumnya tuh banyak sahabat Hermina yang menanyakan nih dokter tentang nyeri. Salah satunya itu ada jadi pasien pada saat berjalan suka tiba-tiba sakit, terus akhirnya posisi membungkuk dulu. Itu kenapa sih dok pinggangnya sakit? Ya, betul sekali dok. Memang sering kita temukan juga keluhan seperti ini. Jadi istilahnya kalau misalnya dibawa beraktivitas jalan atau berdiri lama atau berjalan jauh, mulai ada keluhan pinggang, kemudian ada penjalaran sampai ke tungkai bawah. Nah itu kita sebutnya suatu neurogenic claudication. Penyebabnya itu yang paling mungkin kita pikirkan, jadi ada penyempitan di saluran saraf tulang belakangnya. Nah gitu sahabat Hermina penjelasannya kenapa sih pinggangnya nyeri. Nah dok, kalau sudah nyeri, nah apa nih yang harus dilakuin sama sahabat Hermina nih dok? Betul. Bila keluhannya itu persisten, tidak berkurang dengan minum obat biasa, sebaiknya segera periksakan ke rumah sakit karena biasanya akan kita lakukan ronsen tulang belakangnya, kemudian kita lihat apakah betul kecurigaannya ke arah penyempitan di saluran tulang belakang tersebut, karena akan berpengaruh ke tata laksana selanjutnya. Betul. Kalau kasus seperti ini bisa disuntik gitu dok? Memang pada tempatnya sih dok, cuman kita harus lihat kasus per kasus. Biasanya kita akan mulai sama tuh dengan farmakoterapi, kemudian step by stepnya modalitas lain seperti fisioterapi, biofeedback, kemudian masase, manual terapi yang lain. Bila tidak ada perbaikan dalam waktu sekitar 3-6 bulan atau bila ada perburukan, gangguan kelemahan tungkai, kemudian gangguan BAB, BAK, atau nyeri yang sangat hebat sehingga mengganggu kualitas hidup pasien, biasanya kita tawarkan untuk prosedur intervensi nyeri seperti di blok di epiduralnya, seperti itu. Berarti nggak langsung disuntik ya dok, kita tetap harus step by stepnya dari obat dulu. Betul. Ya dok. Tapi yang take home message-nya adalah nyeri yang kronis atau berkepanjangan lebih dari 3 bulan memang seharusnya segera diperiksakan untuk mencari penyebabnya apa, supaya kita mencegah jangan sampai nyeri ini menjadi nyeri yang kronis atau bertahun-tahun. Karena kan kebayang ya dok, seperti saya sering jelaskan ke pasien, seperti kita yang selalu dicubit, awalnya kita merasa it's okay, tapi dalam jangka panjang tentunya akan kita jadi irritable, kita jadi kesel, gangguan mood, kemudian gangguan tidur, mengganggu produktivitas kerja dan juga sosialisasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kualitas hidupnya secara umum jadi menurun, begitu dok. Itu sahabat Hermina, jadi sebenarnya nyeri itu mungkin pada awal masih bisa kita tolerin ya dok ya, tapi makin lama itu bisa mengganggu sampai ke psikolog dari pasiennya juga ya dok. Betul. Seperti itu. Nah nanti kita akan lanjut di podcast selanjutnya, tetap ikutin Hermina Podcast. Dah.